makanya ada pernyataan gini. Sebetulnya kalau kerja itu nggak harus mengikuti passion. Karena passion ini berubah-ubah. Ya. Dan kita nggak tahu passion itu akan bermanfaat nggak di masa depan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama podcast Tukar Bicara. Dan kali ini kita alhamdulillah bisa full tim dengan adanya kedatangan Pak Nukman. Sorry udah absen 2 episode. Jadi teman-teman tolong dimaafkan, dan tetap masih ada Rifki dan Asani di sini. Pada kesempatan kali ini Ane coba mau ngebahas sedikit tentang passion. Karena banyak anak muda nih yang ngomong passion tapi mereka kurang paham. Dan yang kedua, gimana sih kita nih bisa menemukan passion kita kayak gitu. Mungkin ente udah baca kali Man? Waduh. Yang baru datang coba. Aneh mah langsung tembak-tembak aja. Panasin aja dulu. Iya. Sebenarnya aneh bukan udah baca, cuma kepikiran aja. Ya, apa itu? Jadi kalau dulu kan di pesantren kita belajar mahfuzat. Jadi ada kata-kata mutiara gitu. Pepatah bahasa Arab bilang halakam ru'un man la ya'rif qadrahu. Itu mahfuzat yang keberapa Apa tuh? tuh? Karena kayaknya belum dapet dah tuh. Sama ya. Belum dapat sumber deh. Ya yang ulangi nih. Halakam ru'un man la ya'rif qadrahu. Kalau nggak salah begitu bunyinya. Nah itu artinya bakal celaka orang yang nggak tahu kadar kemampuannya. Itu kan manusia kan ada kadar-kadar kan. Misalkan kita ngejalanin sesuatu nih, misalkan kerja atau bisnis, tapi kita nggak tahu kadar kita, standar kita apaan sih, tiba-tiba mau langsung melesat, nggak tahu itunya. Kalau misalkan dalam menghafal Al-Quran gitu juga, kita nggak tahu kadar kita nih, 1 jam bisa dapat berapa sih. Akhirnya kita paksa target dua halaman gitu dalam 1 jam, padahal kita baru cuma bisa 5 baris. Nah itu namanya gitu. Jadi nanti balik lagi kita nggak akan produktif dalam hal-hal itu. Gitu sih. Jadi tahu kadar kemampuan kita ya. Nah kalau itu asalnya, jadi kayaknya udah banyak baca. Iya, paling Kayak banyak kayak referensi. bacaannya. Hah? Kan baca ya, ngelihat aja. Gak, kalau misalkan kita ngomongin passion, tuh ada satu tagline yang emang udah familiar banget, tagline dari NBA. Apaan tuh? I love this game. Itu tagline dari NBA Iya. basket. Jadi mereka tuh punya tagline kayak gitu, I love this game. Jadi artinya kalau misalkan kita tahu passion kita di mana, kita tuh bakal ngelakuin terus menerus selama hidup kita, dan kita tuh nggak ada kepikiran untuk meninggalkannya. Itu nggak ada sama sekali untuk kepikiran untuk meninggalkannya. Gitu. Jadi itu salah satu hal yang harus kita pikirkan kalau untuk ingin menemukan passion kita. Jadi kita pikirkan dulu apa yang emang sesuatu yang kita ingin kerjakan tuh tanpa disuruh, kita kerjakan dengan sendirinya, gitu kan? Kita kerjakan dengan sendirinya, terus kita ngerjainnya juga enjoy, nggak ada sama sekali kepikiran untuk meninggalkannya. Itu sih. Berarti Bang? Wah, Siapa dulu dah coba. Sweet apa sweet? Kalau aneh passion tuh yang mungkin perlu kita pahamin, yaitu passion itu sesuatu hal yang kita senangi dan kita sukai. Nah, bedanya dengan hobi apa? Yang di episode sebelumnya kita udah sempat bahas ya, gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum nonton, linknya Termasuk Nukman nih. ada di atas. Siap dari kita tonton. Nah, bedanya dengan hobi itu, kalau passion itu menurut saya lebih luas daripada hobi. Hobi itu bisa bagian daripada passion, gitu. Itu kalau menurut saya. Yang kedua, kalau kalian menentukan mana passion mana enggak, coba kalian kerjakan sesuatu tanpa disuruh dan kalian rela tidak dibayar. Kalian enjoy mengerjakan itu. Nah, bisa jadi itulah passion kalian di situ.
Jadi kalian mengerjakan itu bukan untuk mencari materi atau bukan untuk dibayar, tapi karena ada kepuasan hati dan kalian rela ngulik dan menghabiskan waktu di hal tersebut. Gitu. Itu menurut Ane itu adalah salah satu mungkin ciri kalau itu passion kalian. Itu sih kalau Ane. Gitu. Kalau Ane gimana? Kalau Ani sebelum berbicara passion ya, karena kan passion itu mesti digali dulu ya dari apa yang kita kerjakan gitu, perilaku kita. Nah jadi ini sempat bukan baca sih nih, lihat-lihat. Scroll. Jadi ada salah satu neuroscientist, behavioral neuroscientist, dia tuh meneliti tentang bagaimana sih terbentuk sebuah motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah dia melakukan atas dorongan informasi positif yang masuk. Jadi logikanya kalau dia katakan orang itu lebih tergerak ketika informasi positif masuk daripada informasi negatif yang masuk. Misalkan contoh, misalkan nih lu mau berhenti ngerokok, ambil contoh lah. Kenapa sih lu berhenti ngerokok? Coba kalau misalkan Ani takutin ente, San, udah nggak usah ngerokok lagi dah. Ngerokok bisa bikin ente paru-paru ente bolong. Ente bakal respon ente gimana coba? Kalau ente bayangin ya. Banyak orang nolak ya. Kayak stuck gitu kan, kayak, kayak pokoknya stuck lah, nggak takut gitu. Tapi ketika Ani ngasih tahu Asani, San, kalau misalkan ente berhenti ngerokok, ente itu bisa lebih bagus lagi dalam main bolanya. Ente jadi kayak gimana? Termotivasi. Terpacu kan. Dan dia meneliti data, ini mengambil data dari pergerakan saham S&P 500 di Amerika. Jadi ketika saham itu naik, harga-harga naik, orang tuh banyak yang ngecek ke akunnya, bukan untuk transaksi, tapi untuk cuma ngeliat aja, wah akun gue naik nih, semangat nih gue. Nah kalau misalkan turun, penelitian itu mengatakan banyak yang nggak mau ngeliat karena gue takut banget nih apa yang bakal terjadi. Nah jadi sebelum mencari passion itu kita harus membiasakan sama informasi-informasi positif yang kita dapetin gitu, baru kita memulai sesuatu. Dan untuk menyuruh orang atau memotivasi orang untuk menyuruh sesuatu itu, kalau bisa jangan ditakut-takutin. Kayak lu mau misalnya mau ngejalanin passion, misalkan tadi ente misalkan bang tadi hobinya gambar, itu jago banget gambar, udahlah gambar tuh nggak laku gitu. Orang pasti gimana gitu, nggak suka gitu, menurut sih gitu. Tadi yang terakhir itu sama kalimat atau kata tentang behavior. Kalau misalnya di psikologi tuh behavior itu ada di gerbang kedua setelah psikoanalisis. Itu psikoanalisis, behavior. Kalau gampangnya tuh behavior tuh terkait lingkungan sekitar. Nah kalau di behavior tuh punya rumus yang namanya SR, stimulus respon. Nah stimulus respon. Nah pendirinya kalau nggak salah ya Albert Bandura tuh dia mengambil contohnya tuh dari seekor anjing. Dari seekor anjing. Jadi dia menggunakan anjing sebagai contoh kayak gini. Jadi dia punya anjing. Ketika ingin diberi makan, gitu, dibunyiin lonceng. Lonceng, ting, dia datang dah tuh. Dia tahu apa namanya, dikasih tahu dulu kalau misalkan lonceng ini tanda makan. Jadi ketika di situ nggak ada makanan pun, ketika itu ada lonceng bunyi, dia bakal datang. jadi dia di pikiran dia, oh makan. Dia datang, padahal nggak ada, tapi itu udah kena, respon dia udah kena karena stimulus yang diberikan sering, gitu. Jadi kalau misalkan kita dibilang untuk memberhentikan bukan untuk memberhentikan yang rokok ya, itu tadi contoh aja ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ingin memberi sesuatu sama orang, ada orang yang bisa menangkapnya secara langsung. Kayak tadi misalkan menangkap stimulus yang Iki beri, langsung, oh bener juga. Kalau gue main bola, nanti bakalan kalau misalkan tetap merokok ngap. Kalau misalkan berhenti nggak ngap, itu langsung dapat sama dia. Ada juga orang yang emang butuh stimulus yang terus menerus yang dikasih ke dia.
Nah Iya. itu namanya dari rumus tadi stimulus yang dikasih responnya gimana? Ada yang responnya cepat nangkep, ada yang enggak. Dan emang si peneliti ini dia ngomong bukan berarti kita memperingati, warning apa sih namanya, kayak menakuti itu, bukan berarti itu tidak ada efeknya. Tapi bagaimana kita memikirkan apa yang harus kita lakukan adalah lebih banyak effort. Saya bukan lebih banyak effortnya, lebih banyak dampak yang akan diberikan kata dia. Ketimbang kita harus memberikan ketakutan gitu untuk dia, gitu kalau menurut dia. Jadi kita nih bahas banyak sisinya nih, bos. Nah, Ya, ini. ada sisi psikologinya, Sisi mahfuzat. Tapi emang dalam agama gitu juga. Kan Nabi Muhammad dikirim kan, diutus sebagai nabi, dia menjadi basirun wa nadhir, coy. Iya kan? Iya. Nah, makanya disebut dalam Al-Qur'an literaturnya kan selalu yang disebut basirun dulu ketimbang nadhirun, bukan nadhirun atau basirun. Jadi yang diutamakan itu memberikan kabar gembira. Supaya itu orang-orang tertarik sama Islam. Nanti kalau udah masuk Islam atau kalau emang udah baget lah ya kafirnya, nah itulah kasih ancaman-ancaman. Jadi harus balance juga sih. Iya, karena emang nggak semuanya pakai cara yang tadi itu. Setidaknya kita menenangkan hati dulu yang awal. Baru ketika ini udah mulai terancam gitu, Iya harus. baru kita kasih supply. Karena kan kalau tadi teori itu kan mereka kan emang ini nggak punya Tuhan. Jadi dia memikirkan ya apa yang Ya logika aja. Iya. Tapi balik lagi back to track Passion ya. Passion. Jadi ingat tadi apa yang Numan bilang, Rasulullah itu bisa dibilang kita meyakini Rasulullah manusia yang paling mulia. Betul. Ya kan, makhluk paling mulia, dan dia bilang makhluk yang paling cerdas gitu. Karena apa? Saat beliau memimpin Islam di Madinah, bahkan sebelum di Madinah, beliau tuh terlihat kecerdasan itu seperti apa. Beliau menugaskan sahabat itu sesuai dengan passionnya, gitu. Ada yang passionnya di mana? Di mungkin Perang. ceramah, perang, segala macam. Itu Mengajar. dikasih ke semua tuh yang memang Rasulullah. Oh, ini passionnya di sini. Oh, passionnya di sini. Gitu. Bahkan sampai ada seorang sahabat tanya, lupa mungkin kalau Numan ingat, yang dia bertanya, kok saya nggak diamanahkan untuk menjadi pemimpin? Kalau nggak salah siapa, Abu Hurairah apa Abu Dzar ya, yang dia kata Rasulullah, pemimpin itu harus punya tanggung jawab dan kuat gitu. Dan sedangkan sosok sahabat ini dia menurut Rasulullah tidak bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Akhirnya ya itu kan berarti Rasulullah menyeleksi sahabatnya atau memilih sahabat untuk ditempatkan di mana sesuai dengan passionnya tadi gitu. Dan ya harusnya seorang muslim juga tahu kita passionnya di mana, sebab dengan kita mengetahui passionnya itu bisa sebagai wasilah kita untuk lebih banyak melakukan amal soleh dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu sih kalau aneh gitu. Intinya adalah berarti suka dulu sama sesuatu. Nah, bagaimana menimbulkan suka tadi itu behaviornya lingkungan kita tuh jangan sampai menjatuhkan dia. Ya intilah istilah kalau misalnya kita pakai teori itu kita harus memperingati dia dengan yang baik lah, cara yang baik. Kemudian baru tuh tadi kita tahu di mana sih passion kita tuh, kita cocoknya di mana. Baru dari situ kita menjalankan itu. Kalau misalkan digambarin ente dibayar nggak dibayar jalan gitu. Nah, kira-kira kalau di antara ente semua nih udah ada yang menemukan belum? Oh, aneh passionnya di sini nih sampai saat ini kira-kira, atau masih mencari gitu? Kalau ente udah ada nih. Itu udah ada. Naik gunung itu. Nah, Asik. misalnya Itu aktivitas fisik lah yang tadi fisik. gitu. Kalau Betul. ente, Kalau aneh entrepreneur kan tadi. itu kan hobi. Kalau passion aneh itu Agak beda ya hobi sama. Emang iya. Waduh, aneh belum denger tadi tuh. harus denger sih. Penjabarannya. Iya, harus denger. Kalau aneh sendiri passion aneh itu adalah bukan yang tadi. Kalau entrepreneur memang aneh hobi, tapi kalau misalkan passion aneh suka mengelola sesuatu, bukan ngelola sih jatuhnya, kayak aneh suka Manajemen. Iya, Begitu. memikirkan sesuatu tuh aneh suka banget. Perencanaan. Kayak- Pengen ikut-ikutan sama urusan orang. enggak dong. Enggak, ada suka Gawat Enggak kan?
memikirkan hal apa sih, peluang apa sih bakal terjadi ke depan. Anda suka menganalisis itu. Analisa mungkin istilahnya. Anda suka banget yang kayak gitu. Cocok nih di BMKG nih. Menganalisa banjir. Kalau ente mah? Ambe, kalau tadi bahas hobi sama passion aneh juga masih abu-abu lah ya. Iya. Mungkin nanti aneh salah ngomong nih. Kan nanti udah sama nih frekuensinya aneh belum. Kalau aneh sih selama aneh hidup ya, Iya. kan banyak yang udah dijalanin. Ternyata kan kalau tadi penjabarannya itu lebih ke muyul kan. Condongnya kita kemana sih? Iya. Kan bisa dibilang tuh passion nih. Nah kalau selama ini aneh misalkan menyimak Al-Quran tuh berarti udah aneh dah. Udah aneh banget gitu. Maksudnya ente mau ngajak mana? Ayo datang. Mau ente bayar kayak mau enggak kayak ayo datang. Datang aja lah gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau yang bersinggungan dengan Al-Quran lah gitu. Enak-enak gitu dijalaninnya. Nah, itu kalau Anda sendiri tadi yang udah dibahas di episode sebelumnya terkait hobi kan, itu kan Anda bilang kalau hobi Anda itu menggambar gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, hobi itu yang menuntun Anda ke passion. Nah, Tapi aneh baca juga passion itu akan berubah-ubah. Ya harusnya karena iya. manusia kan Nah, berubah-ubah. mungkin yang tadi Rifki bilang informasi yang dia dapat. Informasi yang dia gitu. dapat. Nah, Makanya ada pernyataan gini. Sebetulnya kalau kerja itu nggak harus mengikuti passion. Karena passionnya berubah-ubah. ya. Dan kita nggak tahu passion itu akan bermanfaat nggak di masa depan. Sebenarnya ada pengen bahas, cuma karena ini topiknya bakal dibahas ke episode selanjutnya, jadi ada tahan dulu. Jadi buat teman-teman Panjang banget ini. pantengin terus podcast Tukar Bicara karena High face. akan ada perbincangan yang lebih seru lagi. Gitu. Oke, back to track lagi masalah passion gitu kan. Terus aneh tadi yang hobi gambar, terus sedikit akhirnya aneh menemukan passion aneh. Passion aneh itu aneh merasa aneh seneng di dunia media. Dunia media itu mulai dari desain, video, broadcasting dan segala macam itu aneh suka. Gitu. Makanya kenapa aneh bilang ini aneh passion aneh? Karena aneh merasa satu, aneh rela ngelakuin itu semua tanpa dibayar. Bahkan kalau ada teman minta tolong, tak berapa? Aduh, kita bingung. Karena kita ngelakuin juga senang. Aneh juga gitu, misalkan Gitu kan. disuruh ngajar nih. Ente ngajar sini ya di lembaga Quran. Ente mau bayar berapa? Sebut aja angkanya. Pasti susah Iya, ya ngomongnya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, Gimana? kita tuh mau mengeksplor hal-hal yang berkaitan sama itu. Mungkin kayak misalnya Numan, dia merasa passionnya di Al-Quran gitu kan. Dia pasti akan senang untuk mentadaburinya, mencari tafsirnya, mencari ilmu-ilmu yang berkaitan sama Al-Quran. Sama, Anda juga suka di media. Anda mencari gimana sih cara bikin podcast, gimana sih cara editing video, bikin animasi, gimana desain segala macam. Nah, jadi itulah yang ngebuat kita tuh ngerasa, oh iya, ini nih passion gue nih, gitu. Nah, masalahnya tadi aku bilang pekerjaan itu tidak harus sesuai passion. Nah, sebenarnya itu pilihan. Kamu mau sesuai passion apa enggak, atau enggak gitu. Tapi pembahasan itu saksikan di episode selanjutnya. Antara Gitu. karena ini passion sama yang bakal kita bahas tuh Iya. berkaitan. Makanya nih, Tapi teman-teman saksikan Aneh. aja di episode Abang sih selanjutnya. juga belum tahu nih apa sih pembahasan ini. makanya nanti jangan pulang dulu. Gimana kalau asalnya gimana? Ya apa namanya yang teman-teman bilang tadi ya emang benar semua, nggak ada yang salah gitu ya. Bahkan kalau aneh pribadi bilang passion di masing-masing kita tuh Iya. bukan hanya satu, Iya. ya bisa jadi 2, bisa jadi 3 gitu kan. Betul. Kayak tadi contoh Numan bilang simakin Quran enak tanpa dibayar juga nggak apa-apa. Itu juga aneh suka, itu aneh suka gitu. Karena kalau misalkan nyimakin Quran, kalau misalkan nggak dibayar lancar dapat ya. Ya jadi Keberkahannya juga kita dapat gitu, maksudnya ketika nyimak itu juga sama aja kita juga merojaah Iya, gitu. iya. Jadi bisa jadi orang tuh punya satu passion itu aja cukup. Bisa jadi punya 2 atau 3 bahkan lebih gitu. Nah. Jadi bagaimana kita tuh memikirkan yang tadi Anda bilang, memikirkan sesuatu yang emang kita perlu kerjain tuh seumur hidup tanpa harus memikirkan kapan kita harus berhenti. Yap. Itu aja. Jadi ya ini dengan banyaknya passion akhirnya bisa terbentuklah
Highface Media ini gitu kan. Jadi kalau teman-teman punya passion, mungkin untuk bisa lebih besar lagi bisa kolaborasi dengan teman-teman yang beda passion. Karena kalau masih satu passion tuh kadang ya muternya di situ aja. Tapi kalau kita punya teman yang beda passion, itu ada peluang untuk bisa lebih melebarkan sayap seperti itu. Tapi asalkan jangan kebanyakan juga. Ya. Karena menurut aneh yang kebanyakan itu nggak efektif dan nggak produktif lagi. Ya. Yang belum nonton, di sini ada. Gitu, ya, karena memang kalau nggak di atas di kolom deskripsi. deskripsi. Karena memang kalau menurut aneh kita harus punya batas maksimal dalam mengelola sesuatu ya. Misalkan udah ada yang apa sih namanya editing video, ambillah kita editing video doang. Misalnya kita tambah editing videonya jadi 3, apakah itu ini efektif? Iya. Nggak mungkin. Justru itu menurunin performa kita. Iya. Karena kita nggak butuh orang satu ini. Justru karena ada 2 orang, nah itu udah cukup buat kita. Tambah 3, ini orang mau ngerjain apaan? Iya. Nah itu jadi Ada kekosongan. Oke, menarik banget sih sebenarnya pembahasan passion gitu. Tapi karena tuh kameramen di belakang udah gini-gini katanya, ya kita ngikutin aja ya teman-teman gitu. Karena mungkin ntar proses editingnya agak susah, tapi ya udah nggak apa-apa, kita cukupkan saja. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini teman-teman jadi paham, jadi ngerti dan jadi tahu kira-kira passionnya apa gitu. Kalau masih belum tahu juga, mungkin teman-teman bisa tanya melalui kolom komentar. Atau mungkin kasih satu kalimat lah terakhir buat teman-teman di sana gitu kan. Terkait passion. Terkait dengan passion, secara umum aja. Secara umum Langsung ya. di- Rifki dulu. Singkat. passion terkait dengan passion. Passion adalah yang kamu sukai dan kamu tidak dibayar dengan itu. Siap. Siap. Nah kalau aneh tadi ya habis baca-baca sedikit ayat Al-Quran ya. Jadi untuk kita melakukan sesuatu itu kan tadi kan bisa dengan passion kita atau kita mencari passion yang baru. Nah itu jangan sampai kita kayak buih di lautan. Orang lagi passionnya ini ikutin. Nah kita coba cari passion kita yang memang kita serap banget. Nah karena ketika kita menjadi buih di lautan nggak akan berguna. Ya kan? Dan yang berguna itu menurut Al-Quran adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tadi aneh mau nambahin, maksudnya passion itulah hal yang kamu sukai dan kamu bisa terima itu tanpa kamu dibayar. Menurut Mas Fani gitu. Nah, kalau aneh, menurut aneh passion itu sebenarnya mirip-mirip sih tadi yang Rifki bilang. Nah itu teman-teman rela melakukan itu dan rela mengeksplor hal tersebut sampai cukup luas lah. Akhirnya teman-teman tahu hal tersebut dari hulu ke hilir. Dan itu teman-teman cari itu bukan untuk materi, tapi memang untuk kesenangan teman-teman dan menambah ilmu. Pertanyaannya passion sih di situ. Jadi teman-teman tahu hal tersebut dari hulu ke hilir gitu. Kalau dari Anda pribadi, passion itu buat kita semua nih, yang kita di sini, buat teman-teman yang di rumah atau yang dimanapun Anda berada, carilah kegiatan yang membuat kita tuh antusias, itu aja. Oke, saja kata-kata singkat dari kami. Yang baik bisa diamalkan, kalau yang baik jangan dilakukan. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Highface Media. Itu aja dari kami. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.